yaitu bahwa setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman, Tuhan mengarahkan dia untuk hidup kudus. Amin. Sebab kita harus tahu bahwa hidup kudus bukanlah usaha kita. Ini adalah pekerjaan Allah untuk membantu kita supaya kita bisa. Ya, tidak ada satu orang yang bisa hidup kudus. Tetapi kalau Tuhan membantu kita, katakan, bila Roh Kudus membantu saya, tangan saudara, bila Roh Kudus membantu saya, ketika saya mengangkat tangan saya, kekudusannya, kuasa kemampuan diberikan kepada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, mari kita akan baca Yohanes 1 Yohanes pasal yang ketiga 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Ya saudara, jadi disebutkan bila hati kita tidak menuduh kita. Artinya hidup saya dan hidup saudara tidak dituduh. Ya saudara, oleh siapa? Oleh kita sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita benar, bahwa kita sedang hidup kudus. Tapi kalau hati kita menuduh kita, maka itu tanda bahwa kita tidak benar, kita sedang tidak kudus. Ya saudara, dan saya sudah jelaskan kemarin, begitu kita punya alarm mengatakan suatu tuduhan kepada kita, maka segera kita harus minta ampun, harus bertobat. Amin. Banyak orang menunda untuk minta ampun, banyak orang menunda untuk bertobat. Itu sebab tiba-tiba kalau dia meninggal, atau belum meninggal tetapi tiba-tiba dia tidak bisa apa-apa lagi, ya sama aja dengan meninggal. Ya saudara, masih tidur, masih bernafas, masih diberi makan, masih diinfus, kasih obat, tetapi sudah tidak bisa apa-apa. Ya saudara, itu sebab semua dosa, semua ketidakkudusan harus segera diselesaikan. Amin. Harus segera diselesaikan. Supaya apa? Supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Dan apa saja yang kita minta, ayat 22 menyenangkan sekali. Ya, kenapa? Karena ayat 21 tidak ada tuduhan di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Ya, perkara orang mau menuduh saudara, biarin aja, dia tanggung jawab sama Tuhan. Tetapi yang penting adalah, katakan yang penting adalah hati saya tidak menuduh saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini yang saya akan ulangi ya. Hidup kudus itu no dan yes. Ya, no dan yes. Ya, saudara, kita melihat no-nya apa? Tuduhan. Jadi kalau tuduhan no, ya saudara, maka kita hidup kudus. Yes-nya apa? Yes-nya adalah keberanian hati menghadap Tuhan. Ya saudara, kalau ada itu keberanian hati menghadap Tuhan, itu berarti kita beres di hadapan Tuhan. Kita kudus ya. Jadi apakah hidup kudus? No dan yes. No-nya apa? Tuduhan, tidak ada. Yes-nya apa? Berani menghadap hadirat Tuhan. Ya, saudara, sebab seorang yang tidak beres hidupnya di hadapan Tuhan, maka dia tidak punya keberanian untuk menghadap kepada Tuhan. Ya, saya yakin kita sudah paham akan hal ini, kita mengalaminya, kita merasakannya, ya saudara, dan kita harus selalu memperhatikan hal itu. Para kekasih, itu sebab saya sebutkan kemarin, orang yang ada tuduhan, kalau tidak dibereskan, akan membawa dia masuk ke neraka. Masuk kemana? Ke neraka. Tetapi orang yang berani, dengan keberanian percaya datang menghadap Tuhan, maka dia yes dalam hal keberanian percaya, maka dia meninggal, dia masuk dalam sorga. Ya, siapa yang faham? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, nah di sini saya ingin menjelaskan satu hal yang ada kaitannya. Mari kita akan membuka dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1, 2. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Ya saudara, dalam ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya saudara, seorang yang kudus tidak berarti dia tidak ada gangguan, tidak ada serangan daripada iblis. Tetapi orang yang kudus punya kemampuan untuk melawan dan mengalahkan iblis. Orang yang berdosa dan orang tidak kudus tidak punya kemampuan melawan iblis. Amin. Itu sebab kita harus selalu berada dalam satu suasana yang dekat dan beres. Katakan dekat dan beres dengan Tuhan. Supaya saya bisa menaklukkan pekerjaan iblis. Ya, sekali lagi saudara, seorang yang belum beres hatinya dengan Allah, tidak punya keberanian untuk menghadap Tuhan, karena dia hidup tidak kudus, maka dia tidak bisa melawan iblis. Iblis selalu akan menang terhadap dia. Setan akan selalu berjaya dalam hidup dia. Itu sebab seorang yang berani dan ada keberanian untuk menghadap hadirat Tuhan, inilah orang yang bisa melawan iblis. Amin. Nah itu sebab dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ini berarti sudah harus demikian. Ini sudah pakemnya. Orang yang benar berani menghadap hadirat Tuhan, dia pasti menang. Ya, seperti dikatakan di sini, maka ia akan lari daripadamu. Itu menang apa kalah? Ya, kita. Kalau iblis lari daripadamu itu berarti kita menang apa kita kalah? Kita menang. Ya, jadi di sini orang yang punya keberanian percaya menghadap hadirat Tuhan, dia tidak bisa diganggu oleh iblis. Ya saudara, itu saudara harus tahu dan paham. Jadi di mana kekuatan seorang anak Tuhan? Yaitu kalau dia hidup benar di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, mendekatlah ayat 22, ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara, mudah sekali ya. Saya jauh, dia jauh. Saya mendekat, dia mendekat. Jadi kalau begitu saudara, seorang anak Tuhan dia tidak ada repotnya, gak ada susahnya. Dia mudah sekali karena Tuhan akan bereaksi seketika terhadap dia punya aksi. Ya saudara, saya aksinya mendekat kepada dia, dia mendekat kepada saya. Aksi saya mundur dari dia, dia mundur dari saya. Loh, sangat mudah kan? Anak kecil juga mengerti akan hal ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa satu kehidupan yang benar dan kudus di hadapan Allah adalah kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan, saudara, tenang hati saudara. Amin. Ada ayatnya di Alkitab apa tidak? Ya, ada. Ya. Nah, jadi hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Mari mendekat kepada dia. Dia akan mendekat kepada kita. Saudara, ada serangan iblis, kita mendekat kepada Tuhan, kita berani melawan dia. Ya, saudara. Tapi kalau kita tidak mendekat kepada dia, kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Itu sebab banyak anak-anak Tuhan, ya, banyak rumah-rumah tangga, banyak pribadi-pribadi Kristen yang terikat dengan kuasa kegelapan. Kenapa bisa diikat? Karena kalah. Ya saudara, saudara melihat kalau polisi memborgol penjahat, ya penjahat itu sudah kalah. Maka diborgollah tangannya di depan atau di belakang. Ya saudara, jadi itu tanda bahwa dia sudah kalah. Dan dia sudah harus dihadapkan pada pengadilan. Dia harus di BAP. Ya saudara, dia harus masuk dalam pengadilan. Sementara dia harus ditahan lebih dulu. Karena dia kedapatan salah. Itu sebab tadi saya sudah bilang. Begitu saudara menyadari ada tuduhan. Apa yang saudara harus lakukan? Apa? Minta ampun kepada Tuhan. Dan memperbaiki kembali jalan hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Jangan lupa. Banyak orang lupa atau mengelupa. Ya, ngelali. Sampai sesuatu terjadi pada dia.
Kecelakaanlah atau sakit penyakitlah dan dia sudah tidak bisa bereaksi kepada Tuhan. Dia tidak bisa berdoa lagi sama Tuhan. Ya saudara, maka itu berarti dia sudah berat sekali. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan biarkan diri kita hidup tidak kudus. Saya tuliskan, yang hidup tidak kudus, probabilitas neraka 50%. Ya saudara, tidak boleh kita mengatakan kamu hidupnya tidak baik, kamu mesti masuk neraka. Ya saudara, siapa tahu dia tergerak hatinya, Roh Kudus terus mengusik hatinya, dia mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada dia. Siapa tahu? Ya, lalu dia minta ampun, lalu dia bertobat. Makanya saya bilang orang yang tidak kudus itu kemungkinannya masuk neraka itu 50%. Masih ada 50% yang lain. Amin. Katakan Tuhan itu baik. Ya, jadi seringkali kita melihat orang-orang mengatakan, kenapa ya dia orangnya tidak baik, orangnya jahat, orangnya hidupnya kotor, kok umurnya panjang. Sedangkan si A orangnya hidup benar, ya baik hati, dekat dengan Tuhan, kok lebih cepat matinya. Saudara, kenapa Tuhan memberikan kesempatan kepada orang jahat dan orang berdosa? Barangkali itu membutuhkan waktu beberapa tahun buat dia. Coba kalau Tuhan tidak penuh kasih, saudara, langsung mati sudah. Ya, tapi Tuhan penuh dengan kasih. Jadi masih dikasih waktu. Amin. Jadi kalau orang umurnya panjang, tetapi dia tidak bertobat, itu berarti orang umurnya panjang di luar Kristus, itu berarti Tuhan itu masih berbelas kasih. Kasih waktu setahun lagi. Oh belum, setahun lagi. Belum mau bertobat, setahun lagi. Sampai umurnya panjang. Ya, itu sebab saudara, bagi orang yang benar, maka Tuhan tidak terlalu lama memberi umur. Ya, segera Tuhan akan angkat dia. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, supaya kita entah umurnya panjang atau umurnya pendek, harus selalu bertobat. Amin. Siapa tahu saudara hidup benar, dikasih umur panjang. Karena saudara mau dipakai sama Tuhan. Jadi kita tidak bisa memberikan variabel ataupun parameter yang tentu. Karena kita bukan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Katakan Tuhan tahu yang terbaik. Bagi saya yang terbaik, selalu hidup benar. Itu yang terbaik. Umur panjang atau pendek adalah kehendak Tuhan. Bila tugas saya sudah selesai, saya segera masuk ke sorga. Amin. Ya. Saudara, banyak orang hidup dengan risiko yang tinggi. Saudara melihat pria ini, dia tidak memakai tali, dia tidak memakai pengaman. Jadi seringkali orang mau mencari kebenaran, ya saudara, tetapi di luar Kristus. Apakah dia bisa? Belum tentu dia sampai di tinggi. Baru separuh ketinggian, baru seperempat, dia sudah akan terjatuh. Orang ini ada 50% kesempatan untuk masuk neraka. Tetapi puji Tuhan masih ada 50% untuk masuk ke sorga. Tuhan tidak jahat. Ya, katakan Tuhan tidak jahat. Bagi orang jahat, bagi orang berdosa, Tuhan membuka pintu kesempatan untuk bertobat. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tetapi kalau seseorang dia berusaha dengan kemampuan sendiri, saudara, seperti orang ini, dia sudah tahu hidup resiko tinggi dan dia tidak segera, maka bisa dipastikan suatu saat, pada sesuatu menit, satu momentum, dia kepleset. Maka kesempatan 50% untuk selamat hilang. Kenapa? Karena dia tidak pergunakan. Ya, saudara. Sehingga dia hanya mau menuruti kemauannya sendiri. Dia masih mau tetap hidup, mau tetap senang, bersenang-senang di dalam dosa. Ya, saudara. Nah, dia mempunyai risiko tinggi. Satu saat dia kepleset,
maka dia 100% masuk neraka. Ya, itu sebab saya tuliskan di sini ada 50% kemungkinan ia bertobat. Ya, saudara, bila kita membuka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, mohon dibuka. Ayat yang ke-17 mulai sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, saudara. Tentang seorang yang melihat bagaimana Roh Kudus itu mudah diberikan. Ya, saudara. Di sini kita membaca mulai dari ayat yang ke-4, Filipus di Samaria. Ya, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Saudara, ketika Filipus pergi ke suatu tempat di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, ya, lalu orang-orang di sana itu menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara, begitu mudah. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Jadi Roh Kudus itu nomor 2 masuk pada seseorang. Nomor 1 adalah firman masuk pada seseorang. Ya, berdasarkan firman. Bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Ya, saudara. Nah, setiba di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Dan setelah seseorang menerima firman, maka harus dilanjutkan orang ini menerima kepenuhan Roh Kudus. Amin. Itu sebab kalau saudara mengerti firman, tetapi saudara hidup di dalam roh duniawi, itu tanda saudara dan saya tidak punya Roh Kudus. Padahal sudah menerima firman. Ya, itu sebab itu satu hal yang tidak boleh terjadi. Saudara, kemudian keduanya, ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ada seorang dukun, namanya Simon. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, teruskan. Ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara, sampai di sini dulu. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu bukan mainan, bukan barang komoditas dagangan yang bisa dibeli, diperjualbelikan. Ini tukang sihir namanya Simon, dia menawarkan uang, ya saudara, kepada Petrus dan Filipus supaya diberikan hak. Karena mereka melihat dua rasul ini asal menumpangkan tangan, orang penuh Roh Kudus. Lalu dia ingin, bagaimana saudara, menurut saudara bagaimana? Seorang yang penyembah berhala, penyembah setan, tukang sihir, ingin mempunyai kuasa Roh Kudus. Dari sini saja kita melihat bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sangat eksquisite, sangat istimewa. Roh Kudus itu sangat istimewa. Sehingga orang-orang penyembah setan sekalipun kepingin. Ya, bagaimana anak-anak Tuhan tidak menghargai Roh Kudus. Ya, nah ini sebagai satu pemikiran kita. Ia menawarkan uang kepada mereka. Ya. Ayat 20 kita akan baca 1, 2. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Amin. Ya saudara, ini pelajaran buat kita. Bahwa orang bisa dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan firman. Orang bisa hidup benar, itu gratis, tidak usah bayar. Bayar apa tidak? Tidak. Gratis dia bisa dapat. Tetapi bila disalahgunakan, nah Tuhan akan marah. Ya, itu sebab Petrus memberikan ancaman kepadanya. Ya, saudara. Jadi 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat
hatimu ini. Ya saudara, coba lihat. Orang yang sudah terlanjur salah seperti penyihir yang bernama Simon ini pun masih dianjurkan untuk bertobatlah. Amin. Jadi saudara mesti tahu, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang jahat. Yang menutup kemungkinan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Saudara, salahnya Simon ini dosanya sudah numpuk-numpuk. Dia tukang sihir. Dia barangkali harus menyiapkan syarat ini, syarat itu, diantaranya mungkin harus ada korban atau tumbal untuk supaya dia menjadi sakti. Dosanya sudah banyak. Kemudian dia menawar Roh Kudus dengan uang. Satu penghinaan kepada Allah, bukan? Tetapi Rasul Paulus masih mengatakan, itu semua bertobatlah. Karena kamu akan binasa dengan uangmu. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Tuh, saudara, dosanya itu sudah besar banget. Tetapi bagi seorang hamba Tuhan harus diberi kesempatan. Petrus tetap membuka jalan. Dosamu itu besar sekali. Tetapi kalau engkau mau bertobat, Tuhan akan mengampuni kamu. Sekarang ini kamu bertobat, sekarang ini Tuhan ampuni kamu. Amin. Jadi ini pelajaran yang penting sekali. Ini harus menggerakkan kita semua untuk kita menengok sekitar kita, famili kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah mereka masih tetap tinggal dalam suasana dosa dan iblis? Sebab mereka masih ada kesempatan. Saya katakan masih 50%. Saudara, jangan menutup, kalau kita tidak mengundang mereka, kita menutup kemungkinan mereka diselamatkan. Bisa jadi 100% mereka masuk neraka. Betapa jahatnya kita. Kita tahu bahwa ini orang bakal masuk neraka. Tapi kita tidak mau bawa datang kepada Kristus. Jadi saudara, pelajaran ini adalah pelajaran yang justru membuat saya dan saudara bisa dihargai oleh Allah luar biasa. Bila kita mempunyai hati yang kasih kepada mereka yang masih mempunyai prosentasi besar, 50%. Jangan sampai kita tidak datang kepada mereka dan mengajak mereka. Buka pintu kesempatan buat mereka. Biar dari 50% naik menjadi berapa? 100%. Kesempatan untuk mereka masuk sorga. Saudara. Tapi kalau kita tidak bergerak, saudara, tidak ada gerakan dalam hati saudara untuk membawa family, keluarga kita, kenalan baik, sahabat karib, tetangga kita, atau kolega kita di perusahaan kita, tidak ada kerinduan untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Maka 50% angka yang baik, kesempatan masih baik, akan menjadi 100% masuk neraka. Atau 0% untuk masuk ke sorga. Nah itu sebab mumpung masih bisa. Dan jangan lupa semua orang yang berjalan untuk mencari jiwa-jiwa, mereka jejak langkahnya, tapak kaki orang yang membawa kabar kebenaran, kabar sukacita, itu mulia di mata Tuhan. Amin. Itu sebab kalau seorang dia masuk dalam kelompok anjang sana, saudara, tergerak hati saudara, wah saudara, engkau dipermuliakan oleh Tuhan. Perkara orang ini mau terima apa tidak mau terima, terserah dia. Dialah yang menentukan dari 50% itu. Untuk masuk sorga dia bisa 100%, atau 0% masuk sorga berarti 100% dia bakal masuk neraka. Tetapi tugas kita, katakan tugas saya sudah selesai. Karena saya mengajak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara tergeraklah hatinya. Apa ruginya? Saudara untungnya besar. Jangan bilang kalau saudara berjalan menuju orang-orang dan mengajak mereka, mengundang mereka, saudara tidak dibayar. Tidak, saudara dibayar. Tuhan membayar saudara.
Tuhan membayar saudara itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Itu sebab kalau saya ingin supaya semua saudara menyadari tentang hal ini. Ya saudara, semua orang yang bekerja pasti dapat upah. Semua katakan teristimewa. Bila saya kerja buat Tuhan. Amin. Kalau saudara kerja buat Tuhan, saudara pergi kepada orang-orang yang masih punya 50% kesempatan diselamatkan. Coba kalau dia mau datang sama Tuhan, dia minta ampun, dia diampuni. Dia 100% bisa masuk surga. Saudara menaikkan prosentasi orang ini dari 50% jadi 100%. Wah, berapa gaji saudara? Berapa upah saudara? Saudara, tidak main-main. Saya kasih tahu tidak main-main. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, apalagi zaman sekarang ekonomi berat, ya persaingan dagang berat sekali. Ya, saudara, saya tahu karena banyak keluh kesah dari luar sana, bagaimana tolong didoakan perusahaan saya mau tutup ini. Ataupun saya tidak bisa bayar pegawai lagi, saya tidak bisa bayar barang yang sudah saya ambil. Saya dalam keadaan di bawah ancaman hukuman masuk penjara. Saudara, keadaan sekarang seperti ini. Saudara. Itu sebab banyak korupsi. Ya, banyak penjambretan, kecil-kecilan, banyak korupsi besar-besaran, ya, banyak pembunuhan dan kriminalitas supaya orang muda mendapat duit, pikir mereka. Untuk mereka bisa hidup, untuk mereka bisa diong, bisa senang-senang. Saudara. Jadi sekarang persaingan keuangan di marketplace itu berat sekali. Semua katakan tetapi, angkat tangan saudara, tetapi bila malam ini saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi alat kebenaran, membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus, maka Tuhan membiayai saya, menggaji saya, memberi bonus kepada saya, sehingga saya enteng, pekerjaan dan usaha saya akan lancar, diberkati, luar biasa, demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu tidak main-main, saudara. Kenapa? Karena saudara meningkatkan rate-nya, harga dari 50% menjadi 100% orang diselamatkan. Gak main-main ini, ya, saudara. Dari 50% saudara kerja buat Tuhan, kerja buat jiwa-jiwa. Saudara mengangkat menjadi 100%. Saudara, artinya apa? Artinya saudara akan menerima anugerah yang besar dari Bapa di sorga. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, ayo bekerja untuk membawa mereka datang. Sehingga mereka kembali datang pada Tuhan, jiwa-jiwa yang belum pernah datang. Karena saudara undang, saudara, mereka akan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara, seperti saya bilang tadi, luar biasa. Ya. Saya mau tanya sekali lagi supaya saudara paham. Kenapa Tuhan harus memberkati saudara luar biasa ketika saudara anjang sana? Karena saudara menaikkan dari 50%, kemungkinan orang masuk surga menjadi berapa persen? 100%. Tidak main-main ini. Jadi usaha anjang sana yang jemaat akan lakukan, itu di mata Tuhan, hasilnya dan usahanya itu luar biasa. Kalau saudara mencari jiwa, saudara bersandar kepada kuasa Allah. Katakan, saya harus anjang sana. Ayo, saya harus anjang sana. Saya harus menengking setan. Saya harus membawa keselamatan. Maka banyak jiwa akan dibawa datang bersujud di hadapan Allah dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati saya, Tuhan mempahalai saya sangat dahsyat dalam nama Yesus. Amin.